Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Baskara. Saya perwakilan dari kelompok 8. Jadi di sini kami ingin menyampaikan video kami yang materinya berjudul penulisan pesan-pesan persuasif. Nah itu. Nah ini nama kelompoknya. Nama kelompoknya yang pertama saya sendiri, Jordi Baskara dengan NIM 2021008153. Dan yang kedua Abelino Zalwa Pratama dengan NIM 2021008264. Dan yang selanjutnya Betty Krisnadayanti dengan NIM 2021008125. Dan yang keempat Rika Andariani dengan NIM 2021008145. Dan yang selanjutnya itu Ulfaduino Azizah dengan NIM 2021008134. Dan yang terakhir itu Tamara Kusuma Rizky dengan NIM 2021008135. Ini kami dari kelompok 8 ya. Oke. Untuk materi yang akan dibawa itu saya serahkan kepada teman saya. Saya persilahkan. Baiklah, slide yang pertama ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Nah, sebagaimana penulisan pesan-pesan bisnis yang lain juga memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini berlaku karena setiap perencanaan yang baik pasti akan membantu mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis tersebut. Dan apa sih yang dimaksud dengan persuasif? Nah, persuasif itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, ataupun tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan pesan-pesan persuasif. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama ada analisis audiens. Kita dapat memulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting seperti siapa audiensnya dan apa yang ingin diinginkan audiens dan lain-lain. Kemudian kita harus mempertimbangkan perbedaan budaya. Di sini kita harus memahami budaya dari audiens kita supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima secara jelas dan baik oleh audiens. Ketiga, memilih pendekatan organisasional. Kita dapat menggunakan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama menetapkan kredibilitas, kemudian yang kedua membuat kerangka argumentasi audiens, kemudian yang terakhir ada menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis. Yang pertama ini ada menetapkan kredibilitas. Bagaimana sih cara menetapkan kredibilitas seseorang itu? Nah, cara menetapkan kredibilitas seseorang ini ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan reliabilitas seseorang. Nah, kemudian yang kedua ini ada kerangka argumentasi. Nah, ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, seseorang telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA atau singkatan dari attention, interest, desire, kemudian yang terakhir action. Nah, kemudian yang ketiga ada menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis atau memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical impulse dan daya pemikat yang emosional atau emotional impulse untuk melakukan persuasif terhadap audiens. Dalam memilih daya pemikat ada 2 macam, yaitu pemikat emosional, yaitu untuk melakukan persuasi terhadap audiens, seseorang dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional atau emotional impulse ini tersebut sangat kuat.
Kemudian yang kedua ada pemikat logika. Nah, dalam berbagai alasan, seseorang dapat menggunakannya untuk melakukan persuasi terhadap audiens, seperti membuat pegaduan dan selanjutnya memberikan dukungan atas pegaduan tersebut dengan memberikan alasan serta bukti-bukti yang ada. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan etika. Nah, dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan penambah pemahaman mereka atas berbagai hal. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan bahwa hal yang berkaitan tersebut dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan atau reliabilitas Anda. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan komunikator. Apabila kredibilitas komunikator di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis atau mencurigai, dan audiens tidak akan menerima begitu saja apa yang komunikator sampaikan. Oleh karena itu, komunikator harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Tanpa kredibilitas, upaya komunikator untuk melakukan persuasi akan tampak sebagai bentuk tipuan. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas komunikator. Selanjutnya ada kerangka argumentasi. Pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta dan bukti, komunikator telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasi mengikuti rencana organisasional atau AIDA. AIDA mempunyai kepanjangan yaitu A. Attention atau perhatian, I. Interest atau minat, D. Desire atau hasrat, A. Action atau tindakan. Yaitu attention, perhatian. Pada fase ini komunikator harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa komunikator mempunyai sesuatu yang berguna untuk komunikator sampaikan. Yang kedua ada interest atau minat. Pada fase ini komunikator menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan ke audiens. Yang ketiga ada desire atau hasrat. Pada fase ini komunikator membuat audiens untuk mengubah keinginan dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Yang terakhir ada action atau tindakan. Pada fase ini komunikator menyarankan tindakan spesifik yang komunikator inginkan terhadap audiens. Yang terakhir ada memilih daya pemikat. Pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi terhadap audiens, yaitu ada 3. 1. Pemikat emosional, 2. Pemikat logika, 3. Pertimbangan etika. Pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, komunikator dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Yang kedua, pemikat logika. Dalam berbagai alasan, komunikator dapat menggunakannya untuk melakukan persuasi audiens, seperti membuat pengaduan dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut
dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir, pertimbangan etika. Persuasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Baik, di sini saya Rika Andaryani dengan NIM 20210081145. Di sini saya akan melanjutkannya. Nah, di sini menulis permintaan persuasif. Menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Nah, jadi dalam membuat suatu permintaan persuasif ini perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang akan diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu di sini ada juga manfaat langsung atau direct benefit dari permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang. Dan ada manfaat tidak langsung atau indirect benefit dari permintaan persuasif meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestis. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada permintaan persuasif untuk tindakan. Nah, di sini misal Anda sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya gunakanlah perencanaan organisasional AIDA untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif Anda. Dan yang kedua itu permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada surat keluhan atau complaint letters. Tujuan Anda adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Surat pengaduan claim letters ini juga dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, itu selanjutnya itu ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan bantuan dana. Nah, untuk pesan-pesan ini biasanya meliputi brosur, formulir, jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Nah, itu. Pertama itu perencanaan pesan-pesan penjualan. Nah, dalam itu merencanakan pesan-pesan penjualan itu adalah untuk apa? Memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang produk. Biar produk kita itu dapat citra yang bagus di mata masyarakat. Yang pertama. Selanjutnya itu pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Nah, itu dengan memulai dengan menarik perhatian audiens, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens. Itu. Selanjutnya itu perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Nah, yang terakhir ini itu hanya yang paling penting itu perlu meyakinkan kepada pembaca betapa pentingnya dan mulianya orang yang memberikan bantuan dana atau donasi bagi orang lain sangat membutuhkan. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.